Perkenalkan, nama saya Sisi Mayesta, NPM 1910 01 11 11 007. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, dosen pembimbing Bu Helmawati, SE, MSI. Kali ini kita akan membahas materi tentang efisiensi ekonomi, pasar dan ekonomi lingkungan. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Berbagai perilaku konsumen muncul disebabkan pendapatan sumber daya yang terbatas. Sedangkan keinginan mencapai kepuasan maksimal dengan mengkonsumsi barang atau jasa sebanyak-banyaknya dalam rangka memaksimumkan utility. Dapat menggambarkan bagaimana fungsi permintaan itu terbentuk. Fungsi penawaran terbentuk dari produsen yang menginginkan keuntungan maksimal dengan sejumlah biaya produksi tertentu. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan atau demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta dan menggambarkan keinginan membayar dari konsumen terhadap sejumlah barang atau jasa di dalam sebuah pasar persaingan sempurna. Jumlah yang diminta merupakan jumlah total dari komoditas yang ingin dibeli semua rumah tangga. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah yang diminta adalah jumlah yang diinginkan pada tingkat harga komoditas tersebut. Kedua, diinginkan artinya berada dalam batas kemampuan daya beli suatu rumah tangga. 3. Konsep flow, artinya jumlah yang diminta berhubungan dengan satu dimensi waktu atau jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut dapat terjadi dengan asumsi semua faktor yang mempengaruhi permintaan konstan atau ceteris paribus, seperti pendapatan, jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga, harga produksi lain, selera, dan lain sebagainya. Semua yang diminta pada harga pasar yang berlaku. Secara rinci, beberapa faktor yang menentukan permintaan barang atau jasa adalah: pertama, harga komoditas tersebut. Terdapat 2 cara untuk menggambarkan hubungan yang diminta dengan harga, yaitu skedul permintaan, hubungan antara harga dan jumlah yang diminta dalam bentuk tabel atau tabulasi. Kurva permintaan, yaitu hubungan antara harga dan jumlah yang diminta dalam bentuk grafik. Kedua, pendapatan rata-rata rumah tangga. Pendapatan dapat membagi barang ekonomi atas 3 jenis, yaitu barang normal, barang di mana jika pendapatan naik, maka kurva permintaan ke kanan. Barang inferior, barang di mana jika pendapatan naik, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Barang netral, yaitu barang di mana jika pendapatan naik ataupun turun, maka kurva permintaan tidak bergeser. Ketiga, yaitu harga komoditas lain, di mana harga yang berpengaruh pada komoditas sehingga komoditas dapat dibedakan atas 2. Komoditas substitusi, yaitu di mana kenaikan harga barang substitusi tertentu menggeser kurva permintaan ke kanan sehingga lebih banyak dibeli pada setiap harga. Sementara komoditas komplemen, di mana penurunan harga suatu komoditas komplemen akan menggeser kurva permintaan ke kanan. 4. Selera atau taste. Perubahan selera menyebabkan seseorang menyukai komoditas sehingga menggeser kurva permintaan. Kelima, distribusi pendapatan di antara rumah tangga, yaitu perubahan dalam distribusi pendapatan akan menggeser ke kanan kurva permintaan untuk komoditas yang dibeli. 6. Jumlah penduduk atau populasi, di mana kenaikan jumlah penduduk menggeser kurva permintaan ke arah kanan. Penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Penawaran atau supply menggambarkan harga minimum yang produsen ingin terima untuk menyediakan sejumlah barang pada pasar persaingan sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga komoditas. Semakin tinggi harga, semakin besar jumlah yang ditawarkan berdasarkan ceteris paribus. 2 cara menggambarkan jumlah yang ditawarkan. Pertama, skedul penawaran. Kedua, kurva penawaran. Harga komoditas lain. Penurunan harga komoditas substitusi dapat menggeser kurva penawaran ke kanan. Biaya faktor produksi. Jika harga input naik, ceteris paribus, biaya produksi naik sehingga keuntungan perusahaan akan berkurang serta kurva supply bergeser ke kiri. Sasaran perusahaan yang melakukan penawaran. Tingkat teknologi. Perusahaan teknologi yang mengurangi biaya produksi akan meningkatkan keuntungan perusahaan menggeser kurva ke kanan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan
menyamakan, sama dengan jumlah barang yang diinginkan. Hukum penawaran dan hukum permintaan dari keseimbangan atau equilibrium menyatakan bahwa kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan, baik pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. Sementara kenaikan penawaran akan menyebabkan penurunan harga equilibrium dan kenaikan jumlah equilibrium. Penurunan penawaran akan menyebabkan kenaikan harga equilibrium dan menyebabkan penurunan jumlah equilibrium. Willingness to pay dan marginal cost. Teori ekonomi pada dasarnya bersifat abstrak, artinya teori ini biasanya ditampilkan dalam bentuk model sederhana. Dalam kegiatan perekonomian, termasuk kegiatan lingkungan, selalu memiliki dua kegiatan, yaitu di satu sisi kegiatan tersebut menciptakan nilai, di sisi lain akan membutuhkan korbanan dalam bentuk biaya. Analisis kemampuan membayar atau willingness to pay pada pengertian dasar bahwa individu memiliki preferensi terhadap barang atau jasa. Bagi seseorang, nilai suatu barang atau jasa adalah keinginan untuk berkorban terhadap barang atau jasa tersebut. Dalam ekonomi, berkorban ditunjukkan sebagai suatu realitas. Sedangkan nilai suatu barang atau jasa diartikan sebagai keinginan membayar untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Total willingness to pay versus marginal willingness to pay. Marginal willingness to pay atau MWTP adalah tambahan willingness to pay dari seseorang untuk tambahan dalam melakukan konsumsi satu unit barang atau jasa. Sehingga total WTP adalah total seseorang ingin membayar guna memperoleh tingkat konsumsi barang atau jasa dibandingkan tidak mendapatkan sama sekali. Permintaan atau demand. Kurva permintaan merupakan salah satu cara untuk memahami hubungan marginal WTP. Kurva permintaan individu menunjukkan jumlah barang atau jasa yang digunakan pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan merupakan salah satu cara menyimpulkan perilaku konsumsi individu dan kemampuan terhadap barang atau jasa. Umumnya, kurva permintaan berbentuk lengkung atau curvilinear. Jika berbentuk garis lurus atau linear, akan menunjukkan suatu kondisi uniform change antara jumlah yang diinginkan dengan harga. Contohnya, air saat harga rendah dan tingkat konsumsinya tinggi. Jika terjadi peningkatan harga, akan memberikan efek pengurangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Willingness to pay aggregate. Isu-isu global yang menjadi pemberitaan dunia menyangkut tentang keadaan lingkungan dan kebijakan pengendalian polusi. Maka perhatikan dunia mengarah kepada perilaku kelompok masyarakat dan bukan perilaku individu. Maka dapat ditunjukkan bahwa kurva agregat merupakan penjumlahan dari beberapa kurva permintaan individu. Benefit dan cost. Jika seseorang diberikan manfaat oleh orang lain, maka posisinya menjadi lebih baik, better off. Sebaliknya, jika seseorang keadaannya menjadi lebih buruk, artinya ada manfaat yang hilang dari individu tersebut. Benefit yang diperoleh seseorang dari suatu barang atau jasa adalah seberapa besar keinginan seseorang untuk membayar barang atau jasa tersebut. Kekurangan dari konsep ini adalah demand dan benefit agak sulit diterapkan pada permasalahan lingkungan, yang merupakan salah satu environmental goods. Analog dengan term ekonomi pada umumnya, jika ada benefit yang dipakai dari penggunaan barang atau jasa, maka ada yang perlu diketahui, yaitu cost. Konsep biaya yang dimaksud bukan sekedar out of pocket money. Konsep yang dipakai adalah opportunity cost atau biaya oportunitas.